Oke, baik Bapak Ibu, masih tetap semangat semuanya, terlihat wajah yang masih segar ya. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Saya share screen Waalaikumsalam. terlebih dahulu ya. Ini dia. Share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu share screen saya? Sudah Ibu. Baik. Ya Bu. Iya. Kita mulai dari baik Ibu, kita mulai dari Ruko. Hari ini Bapak Ibu sampai di Ruko kedua ya, sesi 2 forum diskusi, modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu sudah berbahagia karena ini adalah yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Identitas modul hari ini paradigma dan visi guru penggerak budaya positif. Jadi ruang kolaborasi sesi 2 ini nanti Bapak Ibu akan memahami pentingnya kebutuhan. Pokoknya di akhirnya nanti Bapak Ibu setelah sesi 2 ini akan menyelesaikan tugas-tugas Bapak Ibu, baik itu tugas di Ruko ini, tugas demonstrasi kontekstual, nilai kebajikan, koneksi antar materi, dan aksi nyata ya. Yang ditunggu-tunggu kan ada di ruang kolaborasi ini. Berikut adalah capaian umumnya Bapak Ibu. Secara umum Bapak Ibu seperti biasa sudah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan budaya positif di sekolah yang berdampak pada murid. Kemudian secara khusus Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan, paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan seperti yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin ya pada budaya positif yang sudah disampaikan di modul sebelumnya, di modul 1.4. Kemudian Bapak Ibu juga sudah paham tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian Bapak Ibu sudah paham juga dengan restitusi, dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian berikutnya Bapak Ibu juga nanti akan mampu menyusun strategi aksi nyata yang efektif ya Bapak Ibu, dan dengan mewujudkan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan di sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter dari murid. Kemudian Ibu juga nanti akan mampu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Bapak Ibu, berikut model kompetensi kepala sekolah. Kenapa ini ada di modul ini Bapak Ibu? Karena nanti diharapkan setelah lulus Bapak Ibu ada kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu, kita pahami penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran sebagai kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu juga harus bisa berinteraksi aktif dan empatik terhadap peserta didik. Kemudian Bapak Ibu juga harus respect terhadap hak peserta didik dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah. Dan ini nanti dibahas lebih jauh dengan instruktur ya Bapak Ibu. Nanti pada saat ketemu dengan instruktur, Bapak Ibu bisa menanyakannya lebih banyak untuk pemahaman Ibu, Bapak Ibu semua. Berikutnya, saya langsung ke bagian tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Saya sampai lupa tadi, belum berdoa ya Bapak Ibu. Diiringi doa dari kita semua ya. Kita baca bersama-sama basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, CGP dapat analisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bersama CGP lain dalam komunitas praktisi. Kemudian CGP dapat mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Bapak Ibu,
skenario pembelajaran kita hari ini seperti ini. Bapak Ibu nanti akan berdiskusi dengan grup Bapak Ibu. Di dalam aktivitasnya ada pembukaan, ya. Di dalam itu ada sambutan, ada doa, ada penjelasan tujuan, ada pembuatan kesepakatan belajar dan ice breaking. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu. Kemudian ada presentasi kelompok, nanti ada pengantar presentasi dan umpan balik, kemudian presentasi, dan saling memberikan umpan balik secara konstruktif ya Bapak Ibu. Dan waktunya itu 95 menit. Penguatan dan refleksi, penguatan presentasi dan hasil diskusi refleksi, kemudian kaitan dengan kompetensi kepala sekolah dan pengawas. Dan penutup mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, kemudian penutupan berdoa dan foto bersama. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kita sepakat dulu ya seperti biasa hari ini, kesepakatan belajar. Silakan Bapak Ibu ada yang mau menambahkan kesempatan belajar hari ini? Bu Ermina, silakan mau menambahkan. Apakah diperkenankan sambil ngemil, Bu? Silakan. Kalau secara daring ini kita ada kenyamanan ya untuk berinteraksi. Silakan atau saya bacakan secara langsung, baik. Ada yang mau menambahkan terlebih dahulu, silakan. Cukup, Bu. Cukup, baik. Ya kita baca sekali lagi ya. Jadi seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu nanti kemukakan pendapatnya. Kemudian Bapak Ibu berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada peserta berbicara, peserta yang lain mohon mendengarkan. Kemudian Bapak Ibu berpendapat, untuk berpendapat dipersilakan. Ya, setelah dipersilakan dengan raise hand ataupun dengan menulis di kolom chat. Bapak Ibu mohon berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas ini dengan perasaan yang berbahagia. Baik, sebelum kita akan berkelompok dan untuk mempresentasikan tugas Bapak Ibu, saya kasih info dulu tentang kesepakatan untuk presentasi. Pertama, masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit untuk presentasi. Kemudian selama presentasi silakan berbagi layar bahan presentasi. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan memberikan umpan balik maksimal 10 menit dan umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan. Apa sih hal yang menarik yang ditemukan dari tampilan temannya, dari kelompok yang lain itu, apa yang Ibu temukan, kemudian hal yang paling diinginkan diketahui lebih lanjut, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Baik Bapak Ibu, pada saat memberikan petunjuk umpan balik untuk itu kita perhatikan. Pertama, silakan nanti anggota kelompok memberikan umpan balik, bisa secara lisan. Kemudian umpan balik satu dan lain diharapkan tidak mengulang, tetapi tambahkan yang belum disampaikan. Kemudian anggota kelompok yang lain juga diperkenankan mengajukan pertanyaan untuk memperkuat pemahaman. Waktu maksimal umpan balik adalah 15 menit. Sampai sini Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Baik Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk mengecek apakah Ibu sudah paham dengan kegiatan hari ini, saya share link untuk Padlet Bapak Ibu ya. Oke. Padletnya sudah diisi. Bapak Ibu silahkan dibuka. Linknya sudah saya klik di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Terlempar ya Bu Nenden ya. Bu Nenden hilang dari grup ya. Salah klik kayaknya dia. Oh iya, mental kali Pak. Emang mendung banget sih.
Dan jangan keluar Bu Nenden ya. Hilang. Salah klik kayaknya dia. Buka mic-nya Bu. Bu Nenden buka mic-nya. Maaf, sedang hujan deras, jadi saya kepentang. Ini betul-betul hujan di sini. Mohon maaf. Sekali lagi Bapak Ibu saya share link Padlet Bapak Ibu saya kirim di chat ya. Di chat Bapak Ibu. Oke. Silakan Bapak Ibu isi. Baik. Silakan Bapak Ibu isi. Sudah Bu, sudah diisi itu linknya. Iya, baik. Sudah kami isi, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Saya share screen lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf ini gangguan sinyal di tempat saya nih. Baik. Ibu, boleh saya membacakan Ibu pendapat Ya, saya? baik. Silahkan. Baik Ibu, saya akan membacakan pendapat saya. Ya. Yang pertama, pikirkan dan tuliskan satu pengalaman terkait proses pembelajaran yang merefleksikan pemikiran KHD. Yang pertama, memberi tugas yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan anak. Kemudian yang nomor 4, pendidikan yang berpihak pada anak dengan mendekati anak bukan untuk meminta hak pendidik. Demikian pendapat saya, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Hermina. Bu Ermina, silahkan berikutnya Ibu Tuti untuk share. Ya. Berikutnya Bapak Ibu, setelah ini adalah Bapak Ibu akan masuk di demonstrasi kontekstual nanti ya Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu nanti akan melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah Anda dengan ketentuan sebagai berikut. Melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Buat dulu skenario yang lengkap ya. Nanti siapa yang akan menjadi pemeran sebagai yang mendapatkan masalah, yang mengatasi masalah, dan muridnya. Jadi Bapak Ibu tolong diajak nanti muridnya, ajaklah salah satu murid untuk melakukan praktek segitiga restitusi tersebut, kemudian lakukan praktek segitiga restitusi, minta tanggapan murid Anda mengenai perasaan mereka ketika Anda melakukan praktek segitiga restitusi itu. Rekamlah praktek segitiga restitusi tersebut dengan skenario yang telah dibuat beserta tanggapan dari murid Anda dalam bentuk video. Kemudian unggah video itu, jangan lupa di kanal YouTube dan disematkan di tautan pada LMS Bapak Ibu. Dan mohon diperhatikan juga due date-nya ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, ada indikator untuk penilaiannya. Bapak Ibu nanti mohon dibaca lagi skenario percakapan untuk segitiga itu harus lengkap, pemilihan kalimat juga yang tepat ya kan Bapak Ibu. Kemudian penampilannya pada saat melakukan segitiga restitusi itu diharapkan secara lengkap sesuai dengan skenario. Kalau bisa nada suara, ekspresi wajah, dan gestur Bapak Ibu terlihat. Berikutnya, pada saat demonstrasi kontekstual yang kedua, Bapak Ibu nanti akan menganalisis kebijakan terkait penerapan disiplin positif di sekolah. Kemudian Bapak Ibu juga akan membuat alternatif kebijakan terkait hal tersebut dengan ketentuan pertama, identifikasilah kebijakan terkait penerapan disiplin positif di sekolah Bapak Ibu, kemudian analisislah kebijakan terkait penerapan disiplin positif tersebut. Jika hasil analisis Anda sesuai, uraikan alasannya. Jika hasil analisis Anda tidak sesuai, buat alternatif kebijakan.
Jadi analisis kebijakan ini akan menjadi tugas Bapak Ibu ya. Mana sih ini disiplin positif yang sudah diberlakukan di sekolah Bapak Ibu tuh udah ada apa belum gitu kan ya. Kalau misalnya udah ada, dianalisa ini apa udah sesuai atau belum dengan yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 1.4 ini. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu juga akan melangkah ke kegiatan berikutnya, yaitu elaborasi pemahaman. Di elaborasi pemahaman juga Bapak Ibu nanti akan tatap muka ya, tatap muka, mengikuti sesi tatap muka, berdiskusi dan bertanya jawab tentang budaya positif. Yang dimintanya cuma itu doang, Bapak Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang kritis ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu dapat mengelaborasi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi lewat proses tanya jawab dan berdiskusi. Nanti pada elaborasi pemahaman. Yang berikutnya pada koneksi antar materi Bapak Ibu diharapkan, mohon maaf, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu silakan. Tidak ada ya? Baik, Bapak Ibu nanti diharapkan pada koneksi antar materi Bapak merumuskan kesimpulan dari proses pembelajaran yang sudah dipelajari dengan tetap mengaitkan dengan modul-modul sebelumnya. Jadi nanti tagihannya itu Bapak Ibu nanti akan menulis kesimpulan dan kaitan antar modul baik dalam bentuk infografis, mind map, PowerPoint atau bentuk lainnya. Di dalamnya Bapak Ibu bisa menceritakan rancangan aksi nyata misalnya modul 1.4 misalnya. Ada latar belakang, ada tujuan, ada tolak ukur ya, ada lini masa diseminasi budaya positif, ada daya dukung dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerjakannya dengan lebih leluasa dengan kelompoknya. Berikutnya indikatornya Bapak Ibu nanti bisa membaca, dan pada aksi nyata ini yang paling ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu, di aksi nyata ini pertama Bapak Ibu akan menyampaikan pemahaman dan pembelajaran yang diperoleh dari penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, serta menjelaskan bagaimana hal ini dapat membantu Bapak Ibu menciptakan budaya positif di sekolah ya, di kelas. Aktivitasnya seperti apa? Bapak Ibu mengimplementasikan konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas Bapak Ibu sesuai dengan yang dibuat di tahap koneksi antar materi ya. Yang tadi itu ya, yang ada tujuan, tolak ukur, lini masa ya, daya dukung itu nanti terlihat di video yang Bapak Ibu buat. Kemudian membagikan pemahaman dan pengalaman Bapak Ibu dalam penerapannya kepada rekan-rekan Bapak Ibu di lingkungan kerja Bapak Ibu. Jadi nanti betul-betul seperti itu aksi nyatanya, seperti apa? Video real ya, Bapak Ibu mau mengumpulkan teman-teman, mengundang kepala sekolah, menyampaikan ini loh kami belajar di CGP ini seperti ini. Jadi kualitas CGP terlihat nanti ya. Bapak Ibu kalau perlu dibahas itu semuanya ditayangkan ya, biar ditanya satu-satu ke apakah sudah ada budaya positif di sekolah Bapak Ibu, ditanyakan kepada teman-teman pada saat aksi nyata divideokan ya, jangan lupa. Kemudian rubrik aksi nyatanya Bapak Ibu bisa membacanya di sana ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa pokoknya Bapak Ibu nanti di video itu betul-betul terlihat percaya diri ya. Kemudian Bapak Ibu menyampaikan, ada sesi berbagi ya. Kemudian ada berjalan ke temen gitu kan, kalau perlu dibawa tuh kertas apa namanya itu, kalau pakai karton, pakai kertas untuk menempelkan itu sticky note-nya ya, dibawa. Pokoknya Bapak Ibu terlihat jangan terburu-buru di dalam video itu. Kemudian dalam durasi antara 60 sampai 120 menit ya. Presentasinya jangan lupa dilengkapi dengan dokumen, jangan lupa dari penerapan yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian ada terlihat interaksi ya dengan peserta, Bapak Ibu menciptakan suasana yang nyaman sepanjang sesi. Kemudian CGP Bapak Ibu juga sebagai CGP mampu mendorong peserta lain untuk berpartisipasi aktif
Itu mungkin Bapak Ibu untuk hari ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Mohon maaf tadi ada kendala sinyal. Ya, silakan mau menanggapi refleksi untuk hari ini. Ibu Tuti Dede, silakan. Iya, Bu. Untuk kegiatan nanti di aksi nyata foto-foto itu semuanya harus dilengkapi bersama kelompok atau sendiri, Bu? Ya, betul. Aksi nyata itu betul-betul nanti Ibu bekerja sama dengan temannya ya. Karena aksi nyata ini Ibu kan mempresentasikan nih sama guru-guru. Jadi diundang tuh teman-teman Ibu di sekolah. Undang ada berapa orang. Nah, kalau perlu semua guru-guru dah ada 30 semuanya hadir ya kan. Nanti Ibu memberikan tujuan pembelajaran disampaikan di situ ya, kemudian ada ice breaking-nya, kemudian Ibu nanti sampaikan ada konsep budaya positif, ada misalnya perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, ada semuanya ada segitiga restitusi. Kemudian nanti Ibu kasih misalnya pertanyaan pemantik di video itu ya kan. Kemudian ada kesimpulan, jangan lupa ya Bapak Ibu. Dan terakhir nanti siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol misalnya di sekolah itu. Apakah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita misalnya, ataukah kita berusaha memahami pandangan orang misalnya, orang lain tentang kita misalnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya begitu ya Bu Tuti, mudah-mudahan bisa Baik Bu, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu silakan yang mau usul atau menanyakan? Tidak ada? Baik. Oke. Sudah paham Ibu. Iya siap, terima kasih. Kalau sudah paham, jangan lupa nanti Bapak Ibu langsung ke penerapan ya, penerapan aksi nyata untuk dipraktekkan. Jadi nanti Bapak Ibu akan penerapan paradigma belajar ya, kemudian ada kalau perlu nanti baca lagi disiplin positif itu apa aja ya, kemudian makna disiplin apa ya. Kalau tadi dari Ruko yang dari eksplorasi konsep yang disampaikan di sebelumnya bahwa makna disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita ya agar mencapai tujuan mulia yaitu ya. Baik. Terakhir Bapak Ibu saya tutup dengan penjelasan untuk kegiatan selanjutnya supaya Bapak Ibu nanti bergabung dengan kelompoknya ya. Dan jangan lupa kita foto bersama ya Bapak Ibu. Iya Ibu. Iya, senyum yang terbaik. Silakan. Oke. Ya Bu. Iya baik. Sampai lupa saya itu. Saya tutup dengan pantun. Buah nangka, buah kedondong. Sekian dari saya. Kasih dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah luar biasa nih semuanya. Alhamdulillah. Keren-keren dah Bu, Pak. Selamat ya. Jangan lupa di stop recording. Jangan lupa